Selamat datang kembali dalam channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya Thoriqul Haq. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan beberapa teman yang concern terhadap persoalan-persoalan kebahasaan, terutama linguistik forensik. Ada satu permintaan untuk menghadirkan bagaimana praktisnya suatu analisis linguistik forensik dengan cara kerja yang memang berdasarkan kasus yang ada. Ya, saya akan coba memberikan satu contoh terhadap analisis kasus, di mana kasus ini sekarang mungkin masih ada dinamikanya. Ucapan Ahmad Dhani, Ryan Purno. Seandainya Ryan Bono. Perkataan Ahmad Dhani ini tentu menjadi perdebatan ya, terutama perkataan Purno, karena ada kata-kata Purnonya. Tapi saya ingin menyampaikan satu gambaran umum dulu dari apa yang diucapkan oleh Ahmad Dhani. Kira-kira begini ucapannya. Seandainya Ryan Purno, memang ada perkataan yang agak samar-samar menggunakan Pono atau Purno di kata-kata awal. Seandainya Ryan Pono, itu ada sedikit terdengar huruf R, Purno, tetapi sangat tipis. Nah, yang kedua, Purno dengan perkataan yang lebih jelas, dan kemudian ada perkataan Pono yang sama sekali tidak ada R-nya atau tidak mengatakan Purno tapi Pono. Sebagai sebuah langkah umum secara praktis dalam melakukan analisis linguistik forensik, dalam kasus ini harus diawali dengan pertama analisis semantiknya. Semantiknya adalah jelas makna dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Purno itu dimaksudkan, diartikan cabul. Kemudian apakah cabul itu? Nah, itu bisa dianalisis lagi dari berbagai perkataan dan dari berbagai persambungan setiap perkataan itu bila disambungkan dengan perkataan yang lain. Nah, itu bisa mengambil jadi banyak referensi. Tetapi secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Purno itu adalah cabul. Ada makna relasional. Apa makna relasionalnya? Ada beberapa kata Purno yang sudah menjadi kata sendiri. Misalnya pornografi atau pornoaksi. Pornografi itu dari sekian banyak pemaknaan adalah materi porno, atau kalau lebih tegasnya itu adalah materi seksualitas. Ada juga pornoaksi. Pornoaksi itu adalah tindakannya, tindakan seksualitasnya atau tindakan cabulnya. Nah, makna relasional ini berkaitan dengan tadi perkataan porno. Dari sisi analisis semantik sebagai sebuah langkah dasar, ini penting sehingga bisa memastikan apakah yang dimaksud porno itu sebuah ucapan yang kata-kata itu mempunyai makna, mempunyai arti merendahkan orang. Oke. Kemudian semantik tematiknya. Apa semantik tematiknya itu? Adalah perkataan atau kalimat apabila digabungkan dalam satu tema-tema tertentu itu mempunyai pemaknaan yang spesifik. Dari perkataan Ahmad Dhani ini ada satu analisis dari perspektif semantik tematiknya adalah perkataan Ahmad Dhani, ucapan Ahmad Dhani bukan ucapan dengan tambahan kalimat penyambung atau penghubung. Tidak. Jadi semua ucapannya itu yang sudah dipertegas dengan sekian banyak ucapan
tidak ada kata kamu porno atau itu porno. Misalnya, bukan perkataan Ryan kamu porno, bukan, atau Ryan itu porno, bukan. Jadi tidak ada tambahan kalimat penyambung atau penghubung. Juga bukan perkataan tunggal porno dalam satu ucapan kalimat. Jadi tidak dalam satu ucapan kalimat tunggal Ryan porno, tidak. Tetapi ada kata porno sebagai kata yang bisa dianalisis dalam satu makna bahwa antara porno dan porno ini satu kalimat. Nah, secara semantik tentu ini berdampak terhadap bagaimana maksud dan pemaknaan dari sisi analisis semantik. Konteks yang ada dalam semantik ini akan menjadi dasar untuk analisis berikutnya. Jadi, hasil analisis semantik ini menjadi pondasinya untuk memastikan bahwa apa sih maksud porno itu. Oke, berikutnya ke analisis gramatikal. Analisis gramatikalnya adalah ucapan Ahmad Dhani itu mengandung satu bentuk gramatik subjek dan sifat. Subjeknya adalah Ryan, porno itu adalah sifat dalam satu persepsi ketika ini dipersalahkan. Tidak ada preposisinya. Apa itu preposisi? Preposisi itu kata penjelasnya dari ucapan Ahmad Dhani tentang Ryan porno. Dari sisi gramatikalnya, Ahmad Dhani memang tidak menyatakan bahwa Ryan porno dalam satu kata sambung yang sama. Kata-katanya begini, seandainya Ryan porno, yang R-nya tadi agak kurang jelas, kemudian porno itu tidak dalam satu kalimat subjek sifat yang satu kesatuan. Bukan kalimat yang terang bahwa seandainya Ryan porno, tetapi seandainya Ryan porno, porno, kira-kira begitu dari sisi gramatikalnya. Tentu konsepsi gramatikal ini bisa menjadi cara pandang yang nanti akan bisa ditemukan, pemaknaannya tadi bisa ditemukan dari persepsi semantik tematiknya, kemudian semantik makna dasar dan makna relasionalnya, maka gramatikalnya ini melengkapi dari persepsi yang kalau orang punya ucapan yang persepsinya adalah menghina dengan kata-kata, maka apa yang diucapkan Ahmad Dhani itu tidak dalam satu kesatuan yang punya ketegasan ucapan. Oke. Ada satu bentuk gramatik yang ada dalam tata bahasa. Istilahnya adalah perkataan pengganti yang salah. Dan Ahmad Dhani melakukan itu. Seandainya Ryan porno, nah itu mempunyai susunan perkataan dengan hadirnya kata pengganti yang salah. Ada banyak konsep kata pengganti yang salah itu. Kalau dalam gramatik Arab itu ada istilah badal gholat. Badal gholat itu ya pengganti perkataan yang salah. Nah, perkataan pengganti yang salah itu diucapkan dari satu kesatuan kalimat, bukan kalimat yang terputus. Sehingga dari sisi gramatikal ada perkataan pengganti yang salah dalam satu kesatuan kalimat. Nah, dari sisi gramatikal ini bisa menjadi satu analisis hasil sendiri. Ada istilah yang juga menjadi keharusan dalam analisis linguistik forensik itu adalah fonetik.
Fonetik itu font atau voice-nya atau nadanya atau suaranya itu mempunyai analisis suara yang menghina atau tidak, suara yang merendahkan atau tidak. Dan dari apa yang diucapkan Ahmad Dhani ini, nadanya itu bukan nada kemarahan. Apa yang diucapkan oleh Ahmad Dhani itu juga didengar langsung oleh seorang yang bernama Ryan dalam satu tempat, dalam satu forum, sehingga antara pengucap dan audiens itu menerima secara langsung ucapan dengan, kalau ini dianalisis secara fonetik itu akan ada titik temunya bahwa ini bukan nada kemarahan. Banyak langkah-langkah berikutnya yang menjadi satu kesatuan dalam analisis linguistik forensik. Belum lagi terkait dengan analisis kalau ini berkaitan dengan peristiwa. Ini berkaitan dengan siapa aktornya, siapa audiennya. Berkaitan dengan ucapan penggalan dari kenapa ini diucapkan, apa argumentasinya. Apakah ini punya maksud, tujuan, niat menghina atau tidak. Nah, begitu ini perlu dianalisis, maka berikutnya harus dilakukan. Misalnya, analisis linguistik forensiknya menggunakan wacana histori ucapan atau discourse historical approach. Discourse historical approach ini penting untuk menghasilkan satu analisis yang komprehensif dari sekian banyak analisis, sehingga bisa dijadikan satu pondasi hasil yang secara keseluruhan itu adalah ilmunya linguistik forensik. Linguistik forensik ini bukan vonis. Linguistik forensik ini bukan menjustifikasi Ahmad Dhani bersalah atau tidak bersalah. Tetapi dari analisis linguistik forensik bisa ditemukan kecenderungan apa yang diucapkan oleh Ahmad Dhani ini punya potensi menjadi ucapan yang merendahkan orang atau tidak. Hasilnya secara umum memang ada beberapa item-item yang dominan. Apa dominannya? Misalnya perkataan pengganti yang salah, itu ditemukan. Kemudian bukan perkataan dengan tambahan kalimat penyambung atau penghubung, ya itu ditemukan. Juga porno bukan kata dari ucapan satu-satunya. Artinya ada perkataan lain atau ada kalimat lain punung, itu juga ditemukan. Kemudian secara fonetik tadi bukan nada kemarahan, karena ada audiens yang lain yang juga ada di situ yang menjadi bagian dari satu kesatuan peristiwa. Tetap bersama channel YouTube Linguistik Forensik dengan berbagai informasi tentang linguistik forensik.